Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ashabul fadilah wabil khusus keluarga besar dari Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i LC SHI MPD dan Ibu Haja Sri Endah Setianing CSE, keluarga besar dari mempelai putri Bapak Dr. Haji Sihabuddin SH MH dan Ibu Hajah Sri Hartini SH, serta kedua mempelai Ananda Ahmad Noval Abqari SAK dan juga Ananda Doifi Mutmainnina Esket ya, kedokteran ya. Nah. Para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga yang hadir pada kali ini seluruh panitia, kru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ikut menghadiri acara ngunduh mantu yang dilaksanakan oleh keluarga besar Bapak Kiai Haji Imam Syafi'i, yang beliau ini juga anggota Badan Wakaf Pondok Pesantren Darul Ukhuwah sekaligus dewan pendiri daripada Pondok Pesantren Darul Ukhuwah, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku pimpinan pondok, tuan rumah daripada Pondok Pesantren Darul Ukhuwah ini, yang sebenarnya Ustaz Imam juga tuan rumah ya, mengucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum, selamat datang di tempat yang sederhana ini. Mohon doanya mudah-mudahan suatu saat kita punya gedung khusus ya. Nah, kalau ini sebenarnya ruangan ini adalah yang jenengan saksikan sendiri, kiri kanan ada jaring, berarti bawahnya adalah ada tulisan-tulisan. Nah, sebenarnya ini adalah tempat anak-anak kita main futsal ya, tapi memang ini ruang serba bisa, serba guna gitu. Bisa untuk apa saja dan digunakan untuk apa saja. Ala kulli hal kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, dan tentu kami mohon maaf ya. Ini AC-nya alami ya. Insyaallah walaupun cuacanya agak dingin di Malang ini, nah, masuk sini jadi keringetan Bu ya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting mudah-mudahan acara pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau untuk nasihat ya, tausiah berkaitan dengan pernikahan ya, ketika acara akdun nikah dahulu di Masjid Raden Patah di Brawijaya sudah banyak ya, mudah-mudahan Ananda Noval nggak lupa ya, yang sudah diberikan nasihat oleh beliau ya, Ustadz Taufik Kusuma ya, ayahanda daripada santri kita yang sekarang berada di Mesir, Akhuna Multazam. Nah, insyaallah ya. Begitu juga dengan nasihat-nasihat yang setiap hari mungkin sudah diterima selama jeda berapa waktu ini ya. Baik dari
Bapak Dr. Syihabuddin ya, Naufal harus begini begitu, Anda Doifi harus begini dan begitu. Demikian juga dari Ustaz Imam dan istri ya, Mbak Nining ya, kalau kami manggilnya nama glamour saja ya. Sudah banyak nasihat, ya tinggal bagaimana realisasinya. Mungkin saya di sini hanya ingin mengingatkan ya, menambahkan barangkali kalau ada yang perlu ditambahkan. Intinya untuk saya sendiri dan kita semuanya itu kita harus mengingat inna lillah. Pertama itu, sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, bukan milik diri kita sendiri. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Dan milik Allah semua kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan semua yang ada di langit makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat yang pertama yang ingin saya ingatkan untuk diri saya dan kita semuanya. Inna lillah. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyatakan bahwasanya semuanya ini adalah miliknya. Kemudian Allah juga mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun lafadz ini selalu dikaitkan dengan kalau ada orang yang meninggal. Kalau yang nikah nggak ada ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwasanya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, bukan di awal milik Allah, di akhir milik Allah, tidak begitu ya. Kita mulai awal diciptakan oleh Allah, ya sudah menjadi milik Allah. Nanti terakhir akan kembali kepada Allah. Perjalanan kita menuju akhir yang akan kembali kepada Allah itu, ya tetap kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berhak untuk mengatur kita semuanya. Ya seperti kita milik sesuatu lah. Kalau orang punya mobil, ya terserah mau mobilnya dicat warna merah, cat warna kuning, terserah, wong milik dia. Punya rumah mau dibangun menghadap ke barat, ke utara, ke selatan, ya terserah, wong milik dia. Nah, begitulah kita juga. Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ya terserah Allah mengatur kita bagaimana. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, penuh kasih sayang kepada semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin hamba-hambanya ini bahagia ketika diciptakan, selama perjalanannya, dan juga nanti akhirnya. Allah kepingin sekali kita ini, makhluknya ini bahagia. Tidak ingin Allah Subhanahu wa ta'ala makhluknya ini sengsara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rambu-rambu, jalan-jalan, karena memang juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita, perjalanan kita sekarang ini menuju akhir itu, kata Allah apa? Ujian. Kan ngaten nggih? Ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ujian. Nah, Allah sudah berikan cara, karena dalam proses ujian ini Allah berikan cara bagaimana cara lulus ujian.
Bagaimana cara sukses menempuh ujian itu? Allah berikan cara. Dan cara yang Allah berikan itu tidak samar ya, tidak meragukan, semuanya jelas terang benderang sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak meninggalkan para sahabat, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian ini terang benderang, malamnya saja seperti siang, apalagi siangnya gitu ya. Artinya cara yang Allah berikan melalui Rasulnya yang disampaikan kepada kita itu sangat terang benderang, maka akan sangat aneh ya, terang benderang kok masih ada orang kesasar, itu kan sangat aneh ya. Kecuali kalau gelap gulita, kalau kita berjalan di hutan di malam yang gelap gulita, tidak pernah masuk situ, itu kesasar, itu sudah wajar. Ini tidak, terang benderang, jalannya sangat terang. Maka kalau Anda yang kesasar, itu sangat aneh. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran yang Allah ajarkan kepada kita supaya nanti bahagia, nah termasuk adalah syariat pernikahan yang saat ini sedang digugat ya. Yang gugat ya makhluknya Gusti Allah ya, manusia yang nggak melihat jalan yang terang ini menjadi terang, tapi bagi mereka kok gelap ya, heran saya. Jadi pernikahan yang diajarkan oleh Islam ini ada wali, ada saksi ya, kemudian ada mahar. Ini kata mereka tidak berlaku ya. Harusnya yang nikah itu adalah laki dengan perempuan ya, sudah ditentukan ya, siapa-siapanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menggugat bahwasanya itu tidak berlaku. Nah, Masya Allah ya, padahal ketika Allah mensyariatkan pernikahan dengan cara yang sangat detail seperti itu kembali untungnya itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah ada makhluknya, tidak ada makhluknya, tetap Allah maha besar, maha perkasa ya. Ketika Allah membuat aturan pernikahan harus seperti ini, harus seperti ini, apa semuanya, kembali manfaatnya itu ya kepada kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, walaupun semua yang ada di muka bumi ini mentaati Allah, tidak menambahkan sedikit pun ya kerajaan Allah bertambah agung, enggak ya, tetap agung. Kalaupun semua maksiat kepada Allah juga tidak akan mengurangi sedikit pun. Nah, sehingga aturan-aturan yang Allah berikan itu sebenarnya adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, kan aneh ada orang inginnya kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan, gitu kan aneh ya? Aneh ya, pasti akan dimarahi sama Allah Subhanahu wa taala, nyalahi aturannya Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mensyariatkan pernikahan ini bagi hamba-hambanya, menyebutnya itu luar biasa, misaqan ghalidho. Misak itu saja itu sudah berat sebenarnya, sudah sangat kuat sebenarnya kata-kata misak itu ya, perjanjian ya, atau ikatan ya. Ini ditambah lagi dengan ghalidho, berarti misakon ghalidho ini ikatan yang sangat kuat. Ketika manusia mencoba untuk melanggar ikatan ini, yang berantakan sendiri manusianya. Uang syariat ini diturunkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, kok dilanggar, yang akan mendapatkan akibatnya adalah manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak termasuk mereka yang mencoba untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita akan terus mempertahankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini
yaitu pernikahan ini dengan rukun-rukunnya, dengan syaratnya dan segala sesuatunya. Oleh karena itu dalam ajaran kita an-nikahu ibadah, tidak sekedar menggandengkan antara laki dan perempuan, tidak, an-nikahu ibadah, ibadahnya luar biasa. Dulu barangkali keluarga besar Bapak Dr. Syihabuddin dengan Ustadz Imam nggak kenal ya, tapi dengan bersatunya Ananda Noval dan Daifi ini akhirnya bersilaturahim. Dampak daripada bersilaturahim tentunya saling mendoakan. Nanti apalagi kalau sudah punya cucu ya, wah, cucu bersama kan. Ya, nanti jangan-jangan yang rebutan malah ya, makanya Noval punya anak yang banyak biar bisa dibagi dua gitu ya. Nah, jadi ini ibadah silaturahim, memperkuat hubungan sesama muslim yang aslinya awalnya tidak kenal kemudian kenal. Itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nanti kalau sudah punya keturunan, punya anak, Masya Allah. Jadi dengan syariat nikah ini sekian banyak ibadah yang Allah berikan kepada kita ya, yang langgeng, yang nanti akhirnya harapan kita ketika innalillah ya, kita milik Allah, bermula dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bermula daripada keimanan, ketakwaan yang ada pada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dibarengkan ini. Kalau dulu mungkin yang dikumpulkan mungkin di surga hanya satu keluarga Dr. Syihab, keluarga Ustadz Imam, tapi nanti akan digabungkan 2 keluarga, bahkan 3 keluarga, 4 keluarga dan seterusnya. Nah, jadi ini peluang yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah ya kita semuanya sekecil apapun ya, sekecil apapun ajaran, kalau itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, itu kita mencoba untuk melaksanakannya, mencoba untuk memperjuangkannya, menyampaikannya, dan mencoba supaya diri kita ini menjadi hambanya yang nanti bisa ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi banyak ajaran-ajaran yang akan ataupun yang sudah kita ketahui dari ajaran-ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang ingin saya sampaikan khususnya kepada 2 mempelai ya. Yang pertama tentunya walaupun Ananda Noval dan Daifi ya membangun rumah tangga yang baru, ya tetap ada Bapak Dr. Syihabuddin, ada Ustadz Imam ya. Harga mati kalau bagi anak itu ya birrul walidain ya. Menghormati orang tua ya. Saya kemarin mendengarkan ceramah begini, bagus menurut saya ya. Bagi seorang anak, apakah cukup hanya dengan tidak menyakiti orang tua? Beripun, kan tidak menyakiti orang tua itu bagian daripada kebaikan bagi seorang anak. Tapi ternyata kalau hanya prestasi anak itu tidak menyakiti orang tua, itu belum ya. Prestasi anak itu tidak menyakiti orang tua, itu prestasi awal. Yang selanjutnya adalah birrul walidain itu ya, berbakti kepada orang tua kan berarti apa? Yang lebih daripada tidak sekedar menyakiti orang tua. Misalnya, ayah ibu, ini saya punya rezeki ya, wis monggo nanti tahun ini kita berangkat umroh bareng-bareng. Nah, itu tidak hanya sekedar menyakiti, tidak menyakiti orang tua, insya Allah itu nama ada. Nah, jadi bagi kita
bagaimana menyenangkan orang tua itu tidak hanya tidak menyakiti orang tua, banyak yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Padahal di zaman sekarang ini, masya Allah ya, suasana orang tua dengan anak ya, untuk berbakti kepada orang tua ini mungkin ya, makna daripada antalidal amatu rabbataha yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, bahwasanya di antara tanda akhir zaman adalah antalidal amatu rabbataha, lahirnya atau seorang budak melahirkan anak tuannya. Kalau dimaknai, oh nanti banyak perang sehingga banyak hamba sahaya, karena banyak hamba saya banyak tuan, sehingga hamba saya ini hamil, dan karena hamil melahirkan anak-anak tuannya. Itu tekstualnya begitu. Tapi ada yang memaknai secara kontekstual, antalidal amatu rabbataha itu adalah banyaknya anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Kalau itu yang dimaknai, ya saat niki sekarang ini sudah masya Allah ya, anak-anak kita ya, melawan orang tua ini sudah terlalu. Makanya anak-anak Noval ya, Ananda Doifi, pesan pertama saya, jangan menyakiti orang tua plus berbakti kepada orang tua. Orang tua ya berdua ini ya. Jadi sudah jadi anak-anak Noval sudah punya bapak dua, sudah punya ibu dua kan itu ya. Ananda Doifi juga punya bapak dua, juga punya ibu dua ya, sama levelnya ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang seterusnya ya, tentu karena kita ini diikat oleh ajaran Islam, yang ajaran Islam ini tidak ujuk-ujuk kita ini kok pinter mengetahui ini dan itu, maka pesan saya kepada Ananda berdua, walaupun sudah kuliah ya, terus belajar, terus menimba ilmu apapun yang nanti bisa dipakai untuk kebaikan, kemaslahatan bersama, baik untuk keluarga besar, lebih-lebih lagi untuk yang lainnya ya. Jadi terus belajar, terus berilmu, karena salah satu perbuatan yang haram ya bagi seorang manusia itu membiarkan dirinya dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan bodoh. Nah, kalau kita seperti itu berarti kita terus menerus berada dalam keadaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berpesan, apalagi ini kalau ingin bertanyakan tinggal kepada beliau, kepada Ustadz Imam ya, istilahnya belajar kepada beliau berdua ini luar biasa. Terakhir tentu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Anda berdua ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi kalau kita amalkan itu sungguh sangat luar biasa. Katakanlah sahabat Ibnu Umar pernah menghitung dalam satu majelis, Rasulullah itu baca istighfar itu ping piro gitu ya. Dalam satu majelis dihitung, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, sampai kata Ibnu Umar Rasulullah baca istighfar dan tobat ini sebanyak 70 kali. Lafaz istighfar ini kan lafaz yang sangat mudah sekali kita ucapkan, betul apa enggak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi rasanya kok berat sekali kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal manfaatnya luar biasa. Novel tentu ingin punya keluarga yang sakinah dan rahmah, dan kita semuanya kan begitu ya. Allah sudah katakan bagaimana? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Itu sudah pasti. Istighfar yang kita lakukan itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yursilis sama alaikum midrara, akan turun hujan. Kemudian apa? Wa yumditkum bi amwal. Orang menikah diantaranya ingin juga punya harta, ya. Tentu begitu. Nanti ingin punya rumah, ingin punya ini. Karena kalau orang yang cita-citanya jadi muzaki, orang yang bisa berzakat, tentu harus banyak hartanya. Sebab kalau tidak, ya nggak bisa zakat. Oleh karena itu salah satu kunci, kelihatannya remeh ini, tapi Allah katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Yang pertama harta. Yang kedua wabanin, anak. Nah, tentu anak yang kita inginkan adalah anak yang soleh dan solehah. Solusinya juga istighfar. Ternyata kan sangat mudah, sangat ringan, ya. Maka saya sampaikan kepada kedua mempelai ananda, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, terutama menggunakan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kemarin yang saya sampaikan di pengajian anak-anak di Rabuan, ada sebuah hadis Rasulullah, kalimatani, ya. Kalimatani gimana terusnya? Khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah hal azim. Dua kalimat kan ringan. Khafifatani ala lisan, sangat mudah kita ucapkan kan? Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah hal azim, itu sangat mudah kita ucapkan. Tapi sakilatani fil mizan, nanti kalau ditimbang di akhirat itu memberatkan amal kebaikan kita. Padahal itulah yang kita cari saat kita ditimbang, mau naik ke timbangan itu pasti apa? Keinginan kita adalah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ini akan faman saqulat mawazinuhu, timbangan yang kanan ini akan lebih berat. Itu yang kita inginkan. Padahal Allah sudah ngasih kunci. Ini saja. Sakilatan al mizan, habibatan ila rahman, yang sangat dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallah hal azim. Kadang kita pusing mencari solusi sana sini, padahal ada solusi yang simple yang Allah berikan. Coba amalkan. Kalau nggak percaya, praktekkan, gitu ya. Pasti akan memberikan solusi. Istighfar pasti akan nambah rezeki, nambah anak. Nah, itu ya. Zikir subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi pasti akan mendatangkan cinta Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ini semuanya akan menjadi mudah. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kedua mempelai ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.